Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang pada siang hari ini Allah masih anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang dengannya kita dapat berhimpun di rumah Allah yang sama-sama kita cinta ini, dan kita semua mohon tentunya kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal saleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim kita sampaikan pada uswah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian rahimakumullah, siang hari ini kita akan belajar dan sekaligus meneladani sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam kategori minas sabiqin al-awwalin, yang awal-awal masuk Islam, tapi memang beliau tidak sepopuler dengan yang lain. Kalah populer dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kalah populer dengan sahabat Utsman bin Affan, dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, dengan Talhah bin Ubaidillah, tapi betapa beliau ternyata sahabat yang memang punya komitmen keagamaan yang sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat bagaimana ketekunan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sebagai muqaddimah saya ingin mengutip firman Allah taala di dalam surat yang ke-6 ayat 122. Surat ke-6 itu surat Al-An'am, setelah surat Al-Maidah, sebelum surat Al-A'raf. Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَوَّ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَوَّ مَنْ كَانَ مَيْتًا, dan apakah orang yang sudah mati, fa'ahyainahu, kemudian ia kami hidupkan, waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Kama mathaluhu fi dhulumat, apakah mereka itu seperti orang-orang yang berada dalam keadaan gelap gulita. Laisa bi kharijin minha, mereka sekali-kali tidak bisa keluar darinya. Dan setelah itu Allah katakan, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun.
Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat ini sebenarnya memberikan analogi kepada kita. Beda orang-orang yang dalam hidupnya diberi cahaya keimanan oleh Allah dengan mereka yang tidak diberi cahaya keimanan oleh Allah. Beda. Karena orang-orang yang diberi cahaya atau hidayah oleh Allah, hidupnya akan berjalan sesuai dengan guidance yang ditunjukkan oleh Allah, dan itu adalah sebuah kenikmatan. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang diberi cahaya oleh Allah, diberi nur, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh ketenteraman. Saya sering membayangkan seperti ini. Pernahkah kita ketika jauh dari ajaran Allah, membayangkan kita jauh dari ajaran Allah? Pernahkah kita membayangkan dalam satu pekan kita nggak ngaji? Pernahkah kita membayangkan dalam durasi 24 jam kita tidak melakukan salat 5 waktu? Seperti apa hari kita? Pernahkah kita membayangkan hari-hari kita yang kita tidak lalui, kita jauh dari cahaya Allah, tidak membaca Al-Quran Karim? Pasti kita akan mendapati diri kita penuh dengan kegundahan. Nah, orang-orang yang mereka ingkar kepada Allah itu tentu beda dengan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini menegaskan bahwa di antara juga orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman bin Maz'un. Selama ini kalau kita mendengar kata Utsman, selalu Utsman bin Affan. Tapi ada Utsman lain yang beliau juga minas sabiqin al-awwalin, yaitu Utsman bin Maz'un. Siapa beliau? Nah, ini beliau. Profil beliau, nasab beliau sangat lengkap, yaitu namanya Abu Saib. Abu Saib itu adalah kunyahnya Utsman bin Maz'un bin Habib bin Wahab bin Khuzafah, bukan Khuzaifah tapi Khuzafah bin Jum'ah al-Qurashi, lebih populer dengan panggilan Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un yang tadi saya sampaikan kunyahnya adalah Abu Saib. Nah, dipanggil juga Ibnu Maz'un. Dan memang tradisi para sahabat itu mereka rata-rata suka memanggil kunyahnya. Kalau tidak pakai Abu, pakai Ibn. Maka kita dapati di kalangan sahabat ada yang namanya Abu Hurairah, ada yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri, ada yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, nanti ada Ibn itu banyak. Ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu Zubair, dan Ibn yang lain. Karena memang di kalangan sahabat bahwa itu menjadi kebiasaan mereka, dan itu bagian dari sesuatu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga punya kunyah. Apa itu kunyahnya Rasul, Bapak Ibu? Yaitu Abul Qasim. Abul Qasim ini punya kisah. Al-Qasim punya kisah yang sangat luar biasa terkait bapaknya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menurunkan surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di ayat yang terakhir, Pak. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membenci engkau. Membenci engkau Muhammad, huwal abtar, adalah yang terputus. Kenapa turun ayat ini? Karena pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam putranya yang namanya Al-Qasim ini wafat. Rame, Pak. Rasul tidak lagi punya keturunan cari-cari laki-laki. Dan memang tidak punya. 3 anaknya laki-laki kan, ada Al-Qasim, ada Abdullah, dan satu lagi Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Itu kan meninggal di usia-usia yang masih kecil. 2 usianya 6 tahun, dan satu lagi Ibrahim itu meninggal di usia 16 bulan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat menangis. Dan itu Rasul sempat
mendapatkan pertanyaan dari Abdurrahman bin Auf. Seakan beliau tidak bertanya, Nabi kok anaknya meninggal kok menangis. Abu Bakar mengatakan, Abdurrahman bin Auf berkata, Anta tabki ya Rasul, engkau menangis ya Rasul ketika anak engkau meninggal dunia. Tapi Rasul mengatakan, innaha ainur rahmah, ini adalah mata air kasih sayang. Jadi air mata kasih sayang, ini adalah air mata kasih sayang. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala, satu hal yang memang itu alamiah, ketika orang-orang yang kita cintai itu satu persatu dipanggil oleh Allah, apalagi orang yang sangat kita cintai, biasanya kita sedih dan diekspresikan dalam bentuk menangis atau biasa saja, Pak? Aduh, pasti menangis. Apalagi kalau yang meninggal adalah anak kita, apalagi kalau yang meninggal cucu kita, apalagi yang meninggal adalah orang tua kita, apalagi yang meninggal adalah pasangan hidup kita, istri kita. Biasanya kalau istrinya meninggal dunia masih muda, insya Allah nangis atau tidak, Pak? Nangis. Tapi tangisannya tangisan kebahagiaan atau kesedihan, atau campur aduk antara keduanya, Pak? Ya, tangisan kesedihan tentunya. Nah, ketika Al-Qasim ini meninggal, itu betapa orang-orang kafir Quraisy itu mereka bahagia dengan berkata, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Muhammad itu telah terputus. Muhammad itu telah terputus. Maksud mereka adalah terputus nasabnya, karena dalam pandangan mereka nasab itu dari jalur laki-laki. Kan tinggal 4. Ada Zainab, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, dan satu lagi adalah Fatimah As-Zahra. Tapi ini kan perempuan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Jadi ini yang kemudian Allah turunkan ayat tadi, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya yang terputus itu bukan engkau Muhammad, tapi orang-orang yang membenci kepada engkau. Maka jangan ada di antara kita yang membenci kepada Rasulullah SAW karena faktor provokasi yang dimunculkan oleh orang-orang yang memang mereka popi terhadap Islam, popi terhadap Rasulullah SAW. Nggak suka. Selalu ada orang-orang yang mencari kelemahan-kelemahan Rasulullah SAW, yang akhirnya mereka memberikan stigma-stigma negatif tentang Rasul. Rasul dikatakan hiperseks, Rasul dikatakan pengidap pedofilia, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan rentan dengan kemaksiatan dan lain sebagainya. Tapi kita mengatakan itu semua tidak benar sama sekali, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul maksum, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Mas'ud bersama Ubaidah bin Haris, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abdul Asad, Abu Ubaidah bin Jarrah bersama-sama masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam yang masyhur dengan Darul Arqam. Maknanya apa? Bahwa Utsman bin Maz'un ini termasuk sahabat yang paling awal masuk Islam. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan orang yang ke-14. Orang yang ke-14 masuk Islam dalam fase dakwah, namanya dakwah sirriyah. Dan itu menunjukkan betapa Utsman bin Maz'un ini adalah orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara beliau ada yang namanya Abdullah bin Maz'un, ada Qudamah bin Maz'un, ada Zainab binti Maz'un. Zainab binti Maz'un ini yang merupakan istri dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Utsman bin Affan, dan merupakan ibu dari Abdullah bin Umar dan Hafsah binti Umar. Ini dua-duanya orang hebat, Pak. Abdullah bin Umar ini orang hebat, anak muda yang hebat. Jadi di kalangan anak-anak muda, di kalangan sahabat itu ada 4 anak muda yang namanya Abdullah, itu yang hebat-hebat. Yaitu Abdullah al-Arba'ah, Abdullah yang 4 serangkai. Satu namanya Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Amr ibn al-As, dan satu lagi ada Abdullah ibn Abbas. Satu di antaranya adalah Abdullah bin Umar ini.
Saya kira sangat wajar lah. Bapaknya hebat, ibunya juga hebat. Kita lihat juga Abdullah ibn Abbas hebat, bapaknya hebat. Siapa namanya Abdullah ibn Abbas? Bapaknya namanya siapa, Pak? Namanya Abbas. Abdullah bin Abbas itu kan mestinya nggak usah mikir, Pak, siapa bapaknya. Ada di situ kan. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Itu kan orang hebat, seorang intel. Pamannya Rasul, intelijen. Ibunya juga hebat, namanya Lubabah Al-Kubra, yang masyhur dengan Ummul Fadl. Bapaknya hebat, ibunya hebat. Maka muncullah, lahirlah seorang anak yang hebat, namanya Abdullah ibnu Abbas. Begitu juga nanti ada Abdullah ibnu Zubair, itu juga bapaknya hebat, ibunya juga hebat, yaitu Zubair ibnu Awwam dan juga Asma bintu Abi Bakar. Dua-duanya hebat. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah taala. Ini keislaman Utsman bin Maz'un. Sangat singkat sekali, Pak. Keislaman Utsman bin Maz'un melalui proses yang cepat. Beliau mendengar dakwah dan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memeluk Islam. Ibnu Maz'un langsung menerimanya dan bergabung dalam barisan kaum muslimin. Dan ini adalah sebuah fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang disampaikan kepada mereka dakwah Islam, risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mereka menerima, Pak. Apalagi ini masa-masa awal diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana risalah tauhid yang diajarkan, yang diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam logika orang-orang musyrik maka pada waktu itu dianggap aneh. Kenapa aneh? Karena orang-orang musyrik Makkah itu mereka sudah terbiasa menyembah kepada satu Tuhan atau banyak Tuhan? Banyak Tuhan. Paham mereka kan paganisme, menyembah terhadap para berhala-berhala itu. Dan dalam logika mereka itu susah melogikakan Tuhan itu satu, itu susah, Pak. Karena apa? Mereka sudah terbiasa menyembah kepada banyak Tuhan. Tapi akhirnya pelan-pelan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan konsep tauhid dan mengajarkan sebuah jargon tauhid yang mengatakan bahwa Rasul ini ingin membebaskan manusia dari menyembah kepada manusia, menyembah kepada Tuhannya manusia, yang masyhur dalam redaksi dalam bahasa Arab adalah tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Itulah yang diimban oleh Rasulullah SAW, membebaskan manusia dari menyembah manusia menuju kepada Tuhannya manusia. Dulu jemaah sekalian, ketika masyarakat Arab hidup pada masa jahiliyah, tuan-tuan mereka itu bagaikan Tuhan. Apa yang mereka suruh itu harus dilakukan. Mereka harus sami'na wa ta'ana. Kalau tidak, pasti ada punishment, pasti ada intimidasi, pasti ada siksaan-siksaan yang dilakukan oleh tuan-tuan mereka, seakan mereka itu adalah Tuhan. Dan Rasulullah SAW ketika membebaskan manusia dari belenggu perbudakan, itu tidak gampang. Belenggu penyembahan terhadap banyak Tuhan, terhadap satu Tuhan, itu tidak gampang. Tapi Rasulullah SAW dengan kesabarannya, Rasul juga memilih orang-orang yang kira-kira bisa menerima dakwah. Dan satu di antaranya adalah Utsman bin Maz'un, di mana beliau ternyata bisa melogikakan dengan baik, karena memang beliau juga pernah berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tahu betul bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiq. Beliau adalah orang yang jujur, orang yang amanah, dan orang yang punya integritas. Dan itulah yang kemudian beliau dalam beberapa riwayat dikatakan termasuk urutan yang ke-14 yang menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang masyhur disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ini berikutnya. Orang-orang jahiliyah itu, di antara mereka ada orang-orang yang hebat, di mana mereka itu sekalipun hidup pada masa jahiliyah, tapi mereka tidak pernah mengkonsumsi hal yang diharamkan oleh Allah. Dalam konteks ini adalah minum-minuman arak. Sekalipun ini memang bukan hanya beliau saja. Ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah minum arak, itu di antaranya adalah sahabat
Abu Bakar As-Siddiq. Masih ingat ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati tempat salat sementara kalian dalam keadaan mabuk, Pak. Tahu asbabun nuzul dari ayat itu? Jadi ternyata pada waktu itu, sebelum ayat ini turun, itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Utsman bin Affan dan beberapa sahabat seperti Abdurrahman bin Auf itu masih mengkonsumsi arak. Buktinya turun ayat ini. Jadi mereka bersilaturahim ke rumahnya Abdurrahman bin Auf, tapi memang belum diharamkan arak itu. Pas masuk waktu sholat, apa yang terjadi? Nah, mereka minum arak, lalu mereka meminta sahabat Ali untuk maju jadi imam, Pak. Yang dibaca surat Al-Kafirun, kira-kira kebayang atau tidak, Pak? Baca surat Al-Kafirun dalam keadaan mabuk. Jangankan dalam keadaan mabuk, ketika bapak-bapak sekalian dalam kondisi terpressure dengan pekerjaan-pekerjaan di kantor, lalu maghrib jadi imam, bacanya surat Al-Kafirun, insya Allah ada ujungnya atau nggak ada ujungnya itu, Pak. Ini wala antum a'biduna ma'abu wala ana a'bidun ma'abatum wala antum a'biduna ma'abu wala ana a'bidun ma'abatum. Enggak selesai. Itu yang kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mendekati salat sementara kau dalam keadaan mabuk. Jadi ini adalah syaraf juga, kemuliaan yang Allah berikan kepada Utsman bin Affan. Enggak, Pak. Kalau Abu Bakar malah itu kelebihannya banyak sekali. Tidak pernah menyembah berhala. Di tengah masyarakat itu menyembah terhadap berhala. Maka Utsman bin Affan pernah berkata, aku tidak akan meminum sesuatu yang menghilangkan akalku dan membuat orang yang lebih rendah dariku mentertawakanku, serta mendorongku untuk menikahkan anak perempuanku kepada orang yang tidak aku inginkan. Insyaallah. Nanti sahabat Utsman bin Affan ini punya cerita tentang nikah, Pak. Jadi ternyata Utsman bin Affan ini sempat punya cita-cita nggak usah menikah, pengen tabatul. Tabatul itu apa? Fokus dalam beribadah kepada Allah, nggak usah nikah. Tapi oleh Rasulullah SAW diizinkan atau dilarang, Pak? Dilarang. Makanya IPTN itu komunitas yang sebenarnya nggak bagus. Ikatan Pemuda Telat Nikah itu nggak bagus, Pak. Tapi di sini kayaknya kan udah nikah semuanya kan. Jadi semakin cepat menikah itu semakin baik. Tentunya dengan kualifikasi yang syar'i. Nah, jemaah sekalian, berikutnya ini terkait dengan kesederhanaan Ibnu Maz'un atau Utsman bin Affan, dan kelihatannya kita belum bisa meniru beliau. Kita ini ya performunya beda karena memang terkait dengan pelayanan publik kan. Maka Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok teladan kesederhanaan. Tidak hanya sederhana sekali, Pak. Hingga pada satu hari Utsman bin Affan memasuki sebuah masjid Rasulullah SAW dan para sahabat ketika sedang duduk di dalamnya. Melihat betapa kondisi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hati Rasulullah SAW tersentuh. Kenapa? Karena beliau mengenakan pakaian yang lusuh dan penuh sobekan yang ditambal dengan jahitan dari kulit unta. Allahu Akbar. Sekarang nggak ada, Pak. Orang yang hidupnya sederhana seperti itu nggak ada. Apalagi di KPBS ini, Pak, nggak ada, Pak. Tapi inilah memang pilihan kesederhanaan daripada Utsman bin Affan, dan beliau sebenarnya fokusnya adalah ingin fokus beribadah kepada Allah SWT. Walaupun satu dua itu kita temukan lah. Ya, ada orang-orang yang memang spesial, dan saya pernah menemukan orang-orang seperti itu, sederhana. Pakaiannya sangat sederhana sekali, makanannya sangat sederhana sekali, hidupnya banyak banyak apa? Dihadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada. Nah, ia berjalan dengan wajah kezuhudan dan langkah tenang memasuki masjid. Pakaian yang penuh sobekan itu sama sekali tidak membuatnya malu terhadap sahabat lain. Ini kan kadang-kadang maaf sebagian dari saudara-saudara kita karena alasan performan, karena alasan tidak punya baju yang bagus, akhirnya tidak mau berinteraksi dengan orang yang memang sebenarnya menjadi objek interaksi mereka, yang lebih
atas stratanya. Dan pastikan tidak akan nyaman kalau orang itu membangun interaksi sosialnya itu didasarkan pada strata sosial. Dan yang kita temukan ternyata itu banyak, Pak. Ada orang-orang yang bergaul dengan orang lain itu dasarnya adalah strata sosial, dasarnya adalah primordialisme. Itu gak akan nyaman, Pak. Lihat Rasulullah SAW yang memang dikomodasikan oleh Al-Quran agar kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Rasulullah SAW dalam berinteraksi sosial lintas strata sosial, lintas primordialisme, lintas suku dan lain sebagainya. Sehingga itu Rasul benar-benar mendapatkan kenyamanan. Pada kelompok sahabat-sahabat yang kaya, Rasul dekat. Yang sedang, Rasul dekat. Kepada sahabat yang miskin, Rasul SAW sering mendapatkan curhatan dari mereka. Itu diabadikan dalam hadis Arba'in, hadis 25, Pak. Ada sahabat-sahabat yang miskin-miskin itu mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasul, enak itu ya orang sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Yunfikuna fi fuduli amwali, mereka bisa berinfak dengan kelebihan harta-harta mereka. Yusalluna kama nusalli, sementara mereka melakukan salat sebagaimana kami melakukan salat. Wa yasumuna kama nasu, mereka melakukan puasa sebagaimana kami melakukan puasa. Tapi mereka dapat pahala banyak bisa menginfakkan kelebihan harta-harta mereka. Tapi karena ini yang dicurhati Nabi dan Rasul punya sifat nah, maka jawaban Rasul SAW bisa menenangkan para sahabat. Inna likulli tahmidatin sadaqah, wa likulli tasbihatin sadaqah, wa likulli takbiratin sadaqah. Jadi seakan Rasul mengatakan orang bersedekah itu tidak ada sedekah materi. Ada sedekah yang lain, ada ibadah yang lain. Jikalau ia mampu menghadirkan dengan penuh ketulusan, itu dinilai pahala di sisi Allah. Sesungguhnya setiap kita mengatakan tasbih subhanallah, mengatakan tahmid alhamdulillah, mengatakan takbir Allahu akbar, mengatakan tahlil la ilaha illallah, itu semua dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Bahkan Rasul mengatakan wa imatatul adza fit thariq, menyingkirkan duri di jalan itu sedekah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah pada yang munkar, itu juga sedekah. Bahkan Rasul kemudian mengatakan inna fi bud'i ahadikum sedekah, bahkan di dalam kelamin kalian itu ada sedekahnya. Yang sebagian sahabat itu mereka agak belum nyambung, Pak. Kok kelamin ada sedekahnya? Maka kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu fakana lahu ajr. Ya Rasul, apakah ketika salah seorang dari kami itu menunaikan syahwatnya, menumpahkan air spermanya, itu mendapatkan pahala? Rasul enteng menjawabnya, afara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Bagaimana pendapat kamu andai kata syahwat itu, air sperma itu ditumpahkan pada hal yang diharamkan oleh Allah, dosa atau tidak? Hakadha law wada'aha fi halal fakana lahu ajr. Begitu juga andai kata air sperma syahwat itu diturunkan dalam hal yang dihalalkan oleh Allah, maka dia juga mendapatkan pahala. Itu, Pak. Ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada maaf yang tidak bisa haji, apalagi kondisi pandemi seperti ini, ditunggu-tunggu umroh katanya dibuka juga belum dibuka-buka juga. Kan kadang ada sebagian orang yang mereka mengira bahwa kita kehilangan pahala haji dan umrah. Apalagi saudara-saudara kita yang memang secara finansial tidak bisa melakukan haji dan umrah. Mereka mengatakan enak ya itu orang-orang kaya, pahalanya banyak. Sholat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi sampai 1000 kali lipat. Masya Allah, saya tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ternyata memberikan ganti. Ada ibadah yang nilai pahalanya seperti melakukan ibadah haji dan ibadah umrah. Apa itu, Pak? Halo? Salat namanya salat syuruk. Tapi salat syuruk ini jangan kemudian kita yang bekerja di Kalibata kemudian kita tinggal di mana? Depok atau tinggal di Bekasi, ini berangkatnya setelah syuruk, kira-kira masih kekejar atau enggak kekejar, Pak? Kekejar ya, Masya Allah, bagus kalau kekejar.
Tapi kalau nggak kejar jangan dipaksakan, Pak. Karena kerja itu hukumnya wajib, sementara itu hukumnya sunnah. Jangan sampai kemudian kita mengalahkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Tapi kalau pas kita libur, pas hari Sabtu, pas hari Ahad, habis mengajar, lakukan sholat syuruk. Itu kita nilai pahalanya adalah seperti orang menunaikan ibadah haji dan umrah yang dilakukan secara taman, secara sempurna dan sempurna. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah. Ini keinginan beliau ingin membujang, Pak. Ingin membujang. Jadi sahabat Utsman bin Maz'un pernah mengutarakan niatnya untuk tidak menikah. Hal itu diutarakan langsung kepada Nabi yang direkam dalam Musnad Imam Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan dalam Sunan Abi Dawud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anna Utsman bin Maz'un arada tabattul faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam atarghabu an sunnati qala la wallahi walakin sunnataka urid qala fa inni anamu wa usalli wa asumu wa uftir wa ankihun nisa fattaqillaha ya Utsman fa inna li ahlika 'alaika haqqan wa anna li dhaifika 'alaika haqqan wa inna li nafsika haqqan fasum wa aftir wa salli wa nam. Jadi kata sahabat Utsman bin Maz'un, anna Utsman bin Maz'un arada tabattul. Sesungguhnya Utsman bin Maz'un itu pernah ingin untuk tidak menikah, ingin membujang, Pak. Tapi ini maaf, saya juga ingin mendudukkan terkait dengan hukum nikah juga, agar kita tidak bersuudzon kepada para ulama-ulama kita yang belum sempat menikah. Bukannya nggak mau menikah, belum sempat menikah. Itu ada beberapa ulama saya sebutkan. Itu ada kitab, saya ada di rumah. Itu kitab namanya Al-Ulama'ul Uzzab, ulama-ulama yang membujang, Pak. Tapi ini terlanjur sudah nikah semuanya kan, Pak. Jadi nggak bisa diduplikasi, Pak. Termasuk diantaranya adalah kalau saya sebut itu namanya insya Allah semua, yaitu seorang ulama besar yang mengarang kitab yang masyhur dengan tafsir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu sampai menikah belum sempat, sampai meninggal belum sempat menikah. Tapi bukannya beliau nggak mau menikah, mau, cuma memang belum sempat, Pak. Karena memang beliau sangat produktif sekali. Beliau itu aujaba nafsahu bi kitabati arba'ina safhatan kulla yaumin. Mewajibkan dirinya untuk membuat karya ilmiah, menulis setiap hari itu minimal 40 halaman, Pak. Nulis, Pak. Waktu itu belum ada komputer, Pak. Waktu itu belum ada internet, murni nulis pakai tangan. 40 halaman. Jadi ulama-ulama kita dulu itu Masya Allah produktifnya luar biasa. Kalau sekarang ada ulama-ulama yang mereka punya karya 150 judul buku, kemudian punya 200 judul buku. Itu Imam Ibnu At-Tabari, kemudian Imam Ibnu Jauzi, karyanya luar biasa banyak. Produktif. Jadi bukannya beliau Imam Jarir itu tidak mau menikah, mau, cuma belum sempat. Dan beliau kemudian memang alim. Sampai dikatakan wa huwa mufassirun la ya'rifu illa tafsir. Beliau ahli tafsir dan seakan beliau tidak mengerti kecuali ilmu tafsir. Wa huwa muhaddisun la ya'rifu illa hadis. Ahli dalam bidang ilmu hadis seakan tidak mengerti kecuali ilmu hadis. Wa huwa nahwiyyun la ya'rifu illa nahw. Beliau ada ahli dalam bidang ilmu grammar seakan tidak mengetahui kecuali ilmu grammar. Ilmu grammar itu ilmu dalam loh, Pak. Jangan dikira ilmu grammar itu seperti kitab Jurumiyah saja, enggak. Jangan dikira kitab grammar nahwu itu kitab Imriti saja, kemudian Alfiyah yang terdiri dari 1000 bait, tidak. Itu ilmu dalam. Jadi ada yang disebut dengan an-nahwul muqaran, nahwu perbandingan. Ada seorang ulama namanya Ibnu Hisham, itu mengarang kitab namanya Awdahul Masalik, itu 4 jilid. Itu terkait dengan grammar. Dan Imam Ibnu Jarir menguasai semuanya, Pak. Menguasai kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu grammar.
Bahkan dikatakan wa huwa hasibun la ya'rifu ahli ilmu hitung. Seakan tidak mengetahui kecuali ahli ilmu hisab. Masya Allah, itu beliau. Wa huwa faqihun la ya'rifu illa al-fiqh. Ahli fikih seakan tidak mengetahui kecuali ilmu fikih. Jadi enggak sempat. Dan termasuk juga yang belum sempat menikah, kalau saya sebut namanya insyaallah bapak-bapak tahu, yaitu seorang ulama yang masyhur dengan namanya Imam Nawawi. Nama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Itu sampai meninggal dunia itu juga belum menikah. Nah ini pernah beliau bicara apa adanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atarghabu an sunnati?" Targhab fi wa targhab an itu beda artinya, Pak. Karena Rasul pernah mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa orang yang membenci. Kalau raghiba fi itu artinya mencintai, kalau raghiba an itu benci. Atarghabu an tidak mengatakan atarghabu fi. Apakah engkau membenci dari sunnahku? Tentunya boleh mengatakan, "La wallahi." Walakin sunnataka urid, atau menginginkan sunnah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu standarnya begitu, beliau mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa inni anamu wa usalli. Wahai Utsman bin Mad'un, aku itu juga tidur tapi aku juga sholat. Tapi bapak-bapak sekalian, ini jangan kemudian kita kemana-mana, wah saya seperti Nabi, saya juga tidur, saya juga sholat. Iya, betul. Tapi komposisi yang dilakukan oleh Rasulullah dengan yang kita lakukan sama atau beda, Pak? Beda. Rasul itu kan kalau di malam hari, sholat malamnya berapa lama, Pak? Separuh malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana. Itu kan Rasul separuh malam. Kalau kita qiyamul lail kita separuh malam atau sepertiga malam atau seperdelapan malam atau seperberapa malam, Pak? Salat malam kita cenderung maksimalis seperti Rasulullah atau salat malam kita minimalis? Jadi masalahnya beda memang. Iya, Rasul mengatakan anamu wa usalli, aku ya tidur, aku ya sholat. Wa asumu wa uftir, aku puasa tapi juga aku berbuka. Ini beda dengan kita, Pak. Rasul itu kalau bulan Sya'ban itu hampir 1 bulan penuh melakukan puasa. Kita kan mungkin separuhnya juga nggak ada. Itu kalau bulan Sya'ban jelang bulan Ramadan. Jadi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dikatakan fa inna li ahlika 'alaika haqqan, bahwa sesungguhnya bahwa keluarga kamu itu punya hak, juga kewajiban pada sisi pribadimu, ada juga kewajiban pada li nafsika haqqan. Maka fasum wa aftir, silahkan kamu puasa tapi juga kamu berbuka, wasalli wa nam, silahkan kamu juga salat tapi kamu juga tidur. Tapi tidur kan ada waktunya juga, Pak. Insyaallah. Jadi jemaah sekalian, inilah yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Mad'un. Ada satu perkataan menarik dari sahabat Sa'id ibn Musayyib. Ini seorang tabi'in. Beliau berkata begini, aku telah mendengar Sa'id berkata, Rasulullah telah menolak sikap Utsman bin Mad'un dalam tabatul atau ibadah yang tak putus-putus tanpa meninggalkan istri. Itu nggak boleh. Hukum asal itu nggak boleh. Andai kata beliau mengizinkannya, niscaya kami sudah mengibiri diri kami atau melakukan fase, jadi menikah. Akan tetapi nanti kemudian hukum asal itu dia memang hukumnya sunnah, akan tetapi hukum sunnah ini nanti akan berubah menjadi hukum yang lain sesuai dengan kondisi. Saya anjurkan bapak-bapak sekalian membaca tulisannya Ustaz Said Sabiq. Beliau punya kitab namanya Fiqhu As-Sunnah. Itu di situ ada penjelasan terkait dengan ahkam nikah, hukum-hukum nikah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang makruh, tergantung pada kondisi seseorang. Kalau ada seorang anak muda, dia sudah punya kemampuan untuk menafkahi istrinya, kok dia
Kalau tidak menikah dia jatuh pada perbuatan zina, maka hukumnya apa, Pak? Sunnah atau haram, Pak? Atau wajib? Wajib. Karena kalau dia tidak menikah maka dia jatuh pada perbuatan Allah, menjadi wajib. Tapi kalau ada orang yang dia punya duit banyak, tapi ketika ia menikah tujuannya hanya untuk bersenang-senang dan nanti ia melukai istrinya, itu bisa jadi pada hukum haram. Maka ada satu kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'al ilm. Hukum itu dia berputar sesuai dengan ilahnya, wujudan wa adam, adanya dan tidak. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa azakumullah. Ini beliau termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ikut dalam peristiwa hijrah ke Habasyah. Ini peristiwa yang bukan main-main, Pak. Habasyah itu kan secara teritorial ada di benua mana, Pak? Asia atau Afrika, Pak? Afrika. Nah, sementara Makkah itu di benua Asia. Nah, yang membelah satu benua dengan benua yang lain itu kan lautan, Pak. Peradaban manusia belum maju, harus hijrah ke Habasyah. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima itu dihadapkan pada satu fakta. Orang-orang kafir Quraisy melakukan pressure yang sangat luar biasa terhadap Rasulullah kepada para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Di antaranya adalah Utsman bin Maz'un, adalah salah satu sahabat yang pernah hijrah ke Habasyah karena didera berbagai siksaan oleh pemuka kafir Quraisy. Dan Rasul mengatakan, "Idhabu ilal Habasyah fa inna hunaka malikan la yudlamu indahu." Pergilah kalian ke Habasyah karena di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun ketika berada di sisi itu terzalimi. Tidak ada. Akan tetapi nanti kan selalu yang namanya ibtilaun imani, ujian keimanan itu kan ada di mana-mana. Di Makkah terintimidasi ketika minta suaka kerajaan Najasyi, ternyata ada provokator juga yang ingin menghalangi permintaan para sahabat itu agar diberi suaka oleh Raja Najasyi. Siapa itu? Amr ibn al-As, yang pada waktu itu belum masuk Islam. Amr ibn al-As, seorang diplomat. Itu beliau sangat-sangat keras terhadap penolakan masyarakat Makkah kalau mereka itu masuk Islam. Termasuk juga ketika minta suaka politik. Dan sampai di sana ternyata sahabat-sahabat ini sudah mendapatkan satu fakta, ternyata Amr sudah sampai di sana dan sudah melobi kepada Raja Najasyi agar ditolak. Tapi ini kan Raja Najasyi itu kan raja yang adil, Pak. Maka ketika dipressure oleh Amr, Raja Najasyi itu berkata, "Da'ni, tinggalkan aku wahai Amr. Aku tidak akan menerima atau menolak mereka sebelum aku berdialog dengan mereka." Maka tampillah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Sepupu Rasul menjadi juru bicara kaum muslimin pada waktu itu. Beliau sangat piawai menjelaskan alasan kenapa beliau hijrah ke Habasyah. Satu di antaranya adalah karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idhabu ilal Habasyah fa inna hunaka malikan la yudlamu indah." Pergilah kau ke Habasyah, ke Ethiopia, karena di sana ada seorang raja yang tidak seorang pun terzalimi ketika berada di sisinya. Ketika Ja'far bin Abi Thalib mampu menjelaskan semuanya, akhirnya diterima. Nanti sampai beberapa riwayat ketika sahabat ini kemudian tinggal di Habasyah, itu ujian berikutnya apa? Kristenisasi di Habasyah itu jalan. Satu di antara yang menjadi objek itu adalah sahabat yang hijrah ini. Tapi mereka adalah para sahabat yang memiliki kekuatan keimanan yang kokoh sehingga mereka tahan dan kuat menghadapi godaan kristenisasi itu. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah. Ini wafat beliau. Beliau wafat, ya kan, pada tahun 2 Hijriah. Adalah salah satu sahabat Nabi, ia termasuk cendekiawan Arab pada jahiliyah. Di antara yang pertama Islam, mengikuti perang Badar dan meninggal sekembalinya dari perang tersebut. Masyhur perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Tapi bukan meninggal saat perang itu, tapi setelah perang. Dan Allah memang memberikan kemenangan yang sangat luar biasa dalam perang Badar itu. Karena apa? Soliditas dan kekuatan keimanan kaum muslimin.
Secara logika itu mestinya kalah, Pak. 313 melawan 1000 pasukan. 1000 pasukan itu datang dari dua arah. Satu dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan, satu datang dari Mekah yang tujuannya memang perang yang dipimpin oleh Abu Jahal, bapak kebodohan internasional, Pak. Tapi karena memang kesombongan, Pak. Kesombongan itu akan mengubur dirinya, pemiliknya. Maka Abu Jahal pada waktu itu beliau sampai membuat pesta karena mereka yakin betul pasti menang. Umat Islam cuma 313. Tapi kesombongan itulah yang mengubur mereka sendiri, dan kemudian beliau akhirnya tewas dalam perang Jahal. Dalam perang Badar itu siapa yang membunuh? Beberapa riwayat mengatakan sahabat Rasulullah SAW yang secara performa itu kecil, Pak. Betisnya itu kecil sekali. Dan sempat ada orang yang menghinanya. Sahabat itu namanya adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Itu yang membunuh Abu Jahal. Maka sering saya katakan, jangan pernah kita melihat orang itu dari sisi performanya, Pak. Allah kan mengatakan, Rasulullah SAW kan bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat pada performa kalian, pada fisik-fisik kalian, tapi Allah melihat pada hati-hati kalian. Ternyata beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu. Nah, pada saat setelah diketahui Utsman wafat, Nabi Muhammad SAW mencium keningnya sambil meneteskan air mata. Utsman bin Mad'un inilah sahabat Muhajirin pertama yang meninggal di Madinah. Jadi sahabat Rasul SAW dari kalangan Muhajirin yang meninggal pertama kali di Madinah adalah sahabat Utsman bin Mad'un. Nah, jemaah sekalian, beliaulah juga merupakan muslim pertama yang wafat yang dimakamkan di kuburan Baqi'. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir nanti bisa ziarah ke kuburan Baqi' semuanya, amin. Karena ketika kita ke sana pasti kita harus ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik. Dan itu sesuatu yang harus kita cita-citakan. Bisa menziarahi manusia yang terbaik, bisa bersalawat kepada beliau secara langsung di depan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu kita lanjutkan ke makam para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di kuburan Baqi'. Kita keluar dari pintu Baqi', setelah itu langsung terus kita menuju ke kuburan Baqi'. Di situ diantaranya ada sahabat Utsman bin Mad'un dan sahabat-sahabat lain, dan isi-isi Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk Ummul Mukminin Aisyah juga dikuburkan di situ. Karena memang itu adalah kuburan kaum muslimin di Madinah. Nanti adapun di Makkah itu ada kuburan namanya Ma'la. Kuburan Ma'la. Nah, mungkin ada di antara kita yang berkata saat itu kenapa sekarang kok tidak diberi tanda ini kuburan Ummul Mukminin Aisyah, ini kuburan misalnya Sofiyah, ini kuburan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain Utsman bin Affan. Kenapa? Dikhawatirkan terjadi pengkultusan. Sehingga itu tidak beri tanda agar kita menziarahi dan kemudian kita mendoakan semua para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikuburkan di pekuburan Baqi'. Dan kita disunnahkan untuk mengucapkan salam, dianjurkan untuk mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahla Baqi'. Semoga keselamatan bersama kalian wahai penduduk Baqi', yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang yang meninggal di situ. Nah, ini saat jenazah Utsman bin Mad'un tidak dibawa. Diriwayatkan dari Abu An-Nadhr berkata, tatkala jenazah Utsman dibawa, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dhahabta, engkau pergi tanpa tercemari sedikit pun dari perhiasan, walam talbis minha bisyai." Tidak tercemari dengan sedikit pun dari dunia. Masya Allah. Seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ia penuh dengan kezuhudan dan ia tidak pernah tertipu dengan dunia. Tapi saya ingin mengatakan, bukannya kita tidak boleh menyukai dunia, silahkan sukai dunia, tapi jangan kecintaan kita terhadap dunia itu melampaui kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira ini sekalian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Kita bisa meneladani beliau, terutama dari sisi semangat beliau di dalam beribadah kepada Allah dan semangat beliau di dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.